Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih di bab matriks. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari mulai dari konsep dasar matriks, kemudian transpos matriks, kesamaan dua matriks, operasi pada matriks, sampai bagaimana penggunaan konsep matriks dalam kehidupan sehari-hari. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang determinan dan inverse matriks. Kita mulai dari determinan matriks. Apa itu determinan matriks? Gampangannya, determinan matriks ini adalah sebuah angka yang kita peroleh berdasarkan perkalian elemen-elemen matriks secara diagonal. Di sini ada kata diagonal yang artinya determinan matriks ini hanya dimiliki oleh matriks yang berbentuk persegi saja. Misalnya matriks 2x2, 3x3, 4x4, dan seterusnya. Oke. Misal saya punya sebuah matriks, saya beri nama matriks A. Determinan matriks A dinotasikan atau disimbolkan dengan determinan A, det A, atau A yang diapit tanda mutlak, seperti ini. Kita mulai dengan determinan matriks 2x2. Jika saya punya sebuah matriks A 2x2 yang elemennya secara umum bisa saya tuliskan A, B, C, D, maka determinan matriks A bisa kita peroleh dengan det A sama dengan elemen matriks A diapit tanda mutlak, bukan lagi kurung seperti di sini yang artinya kita sedang mencari determinan, sama dengan AD diagonal utama dikurangi BC diagonal samping. Determinan matriks A 2x2 bisa dicari dengan AD dikurangi BC. Langsung kita cek pada contoh soal. Misal di sini matriks A-nya memiliki elemen 1, 2, 3, 4. Maka determinan matriks A 1, 2, 3, 4 bisa kita peroleh dengan 1 kali 4 dikurangi 2 kali 3, sehingga 4 dikurangi 6 menghasilkan negatif 2. Determinan matriks A 2x2 dengan elemen 1, 2, 3, 4 adalah negatif 2. Oke ya. Selanjutnya, untuk determinan matriks 3x3. Misal di sini saya punya sebuah matriks, kita sebutlah matriks B. 3x3, elemennya secara umum akan saya tuliskan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Untuk mencari determinan matriks 3x3, 4x4, dan seterusnya, ada beberapa metode yang bisa kita pakai. Salah satunya dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah dengan menggunakan metode Sarus. Yang kita lakukan pada metode Sarus ini, pertama, kalau kalian perhatikan di sini determinan B sama dengan yang ada di dalam tanda mutlak ini adalah elemen matriks B. Setelah kita menuliskan elemen matriks B, A, B, C, D, E, F, G, H, I, di sebelah kanannya kita tambahi 2 kolom baru. 2 kolom baru yang kita ambil dari 2 kolom pertama dari matriks B. Ada A, D, G, dan B, E, H. Setelah kita tuliskan, kita tambahkan 2 kolom di sebelah kanan. Kemudian sekarang kita akan mencari diagonal-diagonalnya. Pertama, kalian perhatikan baris pertama dari matriks B ini. Di sini ada elemen A, B, dan C. Kita tarik diagonal-diagonal dari masing-masing elemen, dari A, dari B, dan dari C, kemudian kita tuliskan di bawah. Mulai dari elemen A, kita tarik diagonal. Di sini dia terhubung dengan elemen E dan I. Kita beri tanda positif dan kita tuliskan determinan B sama dengan positif A kali E kali I. Kemudian dari elemen B, kita tarik diagonal terhubung dengan elemen F dan G, juga bertanda positif, kita tuliskan plus B, F, G. Kemudian dari elemen C,
kita tarik terhubung dengan D dan H bertanda positif, kita tuliskan plus CDH. Ya. Semua elemen matriks B pada baris pertama sudah terhubung dengan diagonalnya. Kita lanjutkan sekarang dengan perhatikan baris ketiga yang ada di bawah. Ada elemen G, H, dan I. Dengan cara yang sama kita hubungkan elemen G, H, dan I dengan diagonal-diagonalnya. Kita mulai dari elemen G. Kita tarik diagonal sehingga terhubung dengan E dan C. Kita beri tanda negatif. Kita tuliskan negatif C kali E kali G. Kemudian elemen H kita hubungkan dengan diagonalnya terhubung dengan A dan F juga bertanda negatif. Kita tuliskan negatif A kali F kali H. Dan yang terakhir elemen I kita hubungkan dengan diagonalnya sehingga terhubung dengan elemen B dan D dan bertanda negatif. Kita tuliskan negatif B kali D kali I, yang secara lengkap determinan matriks B 3 kali 3 bisa kita tuliskan seperti ini. Terlihat agak panjang, tapi sebenarnya ini simpel. Kita langsung cek ke contoh soal. Misal di sini determinan, kita akan mencari determinan dari matriks B 3 kali 3 yang elemennya 2, 1, 0, 3, negatif 1, 4, 2, 2, 0. Ya. Maka determinan matriks B yang kita lakukan pertama adalah menuliskan elemen matriks B. 2, 1, 0, 3, negatif 1, 4, 2, 2, 0. Setelah kita tuliskan elemen matriks B, di sebelah kanan kita tambahi 2 kolom pertama. Mulai dari sini berarti 2, 3, 2, dan kolom kedua 1, min 1, 2. Setelah itu kita hubungkan diagonal-diagonalnya. Kita mulai dari yang baris pertama di sini. Elemen 2 terhubung dengan ini dan bertanda positif. 2 kali min 1 kali 0. Elemen 1 terhubung dengan ini. Bertanda positif 1 kali 4 kali 2. Elemen 0 kita hubungkan dengan diagonalnya juga positif 0 kali 3 kali 2. Sekarang kita perhatikan elemen pada baris ketiga, kita hubungkan dengan diagonal-diagonalnya. 2 kita hubungkan dengan diagonalnya dan dia bertanda negatif 2 kali min 1 kali 0. Kemudian 2 yang tengah dihubungkan juga dengan diagonalnya, bertanda negatif 2 kali 4 kali 2. Dan yang terakhir elemen 0 kita hubungkan dengan diagonalnya juga bertanda negatif 0 kali 3 kali 1. Sekarang kita hitung. 2 kali min 1 kali 0 adalah 0. Plus 1 kali 4 kali 2 8. Plus 0 kali 3 kali 2 0. Min 2 kali min 1 kali 0 plus 0 lagi. Min 2 kali 4 kali 2 min 16. Dan yang terakhir min 0 kali 3 kali 1 min 0. Sehingga hasil akhirnya sama dengan negatif 8. Determinan matriks B 3 kali 3 yang elemennya seperti ini adalah negatif 8. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjutkan dengan sifat-sifat determinan matriks. Misal saya punya dua buah matriks A dan B yang dua-duanya adalah matriks persegi, maka berlaku sifat-sifat di bawah ini. Yang pertama, determinan A itu nilainya sama dengan determinan A transposnya. Yang kedua, jika ada matriks A kita kalikan dengan skalar K, bilangan berapapun, kemudian kita cari determinannya, maka hasilnya akan sama dengan K-nya kita keluarkan dari determinan dan berpangkat 2 dikali dengan determinan A sendiri. Ini untuk matriks 2 kali 2. Kalau matriksnya 3 kali 3, K-nya kita pangkatkan dengan
ketiga, dan seterusnya. Sifat yang ketiga, jika ada A pangkat min 1, ini adalah simbol atau notasi dari inverse matrix yang akan kita bahas setelah ini. Ada A inverse, kita cari determinannya, maka nilainya sama dengan min 1 per determinan A tanpa di inverse. Sifat keempat, kalau matriks A dan B tadi kita kalikan, kemudian kita cari determinannya, hasilnya akan sama dengan kalau kita cari masing-masing determinan dari matriks A dan B ini, kemudian kita kalikan. Dan yang kelima, kalau ada matriks A, kita pangkatkan dengan N, kemudian kita cari determinannya, maka hasilnya sama saja kalau kita balik prosesnya. Kita cari determinannya terlebih dahulu, kemudian baru kita pangkatkan dengan N. N ini bisa angka berapapun. Terakhir, sebelum kita lanjutkan ke inverse, berdasarkan nilai determinan, matriks ini bisa kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah matriks singular, dan yang kedua adalah matriks non-singular. Matriks singular, kalau determinannya sama dengan 0, dan matriks non-singular kalau determinannya tidak sama dengan 0. Dari contoh soal yang kita kerjakan tadi, matriks A dan B, dua-duanya tidak ada yang determinannya sama dengan 0. Artinya matriks A dan B tadi adalah matriks non-singular. Apa efeknya? Efeknya akan kita temukan ketika kita mencari inverse matrix. Apa itu inverse matrix? Gampangannya, inverse ini adalah kebalikan. Inverse matrix berarti kebalikan dari sebuah matriks. Kebalikan itu bisa kalian bayangkan seperti misalnya saya kasih kalian angka 2. Kebalikannya adalah 1/2. Saya beri kalian angka 1/7. Kebalikannya adalah angka 7. Bagaimana dengan kebalikan dari sebuah matriks? Kita akan cari. Sebelumnya, syaratnya sebuah matriks memiliki inverse kalau dia adalah matriks non-singular tadi. Artinya determinannya tidak sama dengan 0. Kalau ada matriks kalian cari determinannya kok sama dengan 0, berarti dia tidak memiliki inverse. Oke. Misalkan dulu saya punya sebuah matriks, sebutlah matriks A, maka inverse matriksnya bisa kita notasikan atau kita simbolkan dengan A pangkat min 1. Yang secara umum inverse matriks A ini bisa kita cari dengan seperdeterminan A dikali adjoin A. Ada istilah baru lagi, adjoin A. Bagaimana? Apa itu adjoin A? Kita mulai dengan inverse matriks 2 kali 2. Misal saya punya sebuah matriks, sebutlah matriks A 2 kali 2, yang elemen matriksnya secara umum bisa dituliskan A, B, C, D. Maka inverse matriksnya adalah seperti tadi, seperdeterminan A dikali adjoin. Adjoin untuk 2 kali 2, kalian perhatikan di sini elemen A dan D kita tukar posisinya. Kemudian elemen B dan C di tempatnya masing-masing, tapi kita beri tanda negatif di sini. Nah, itu adalah adjoin matriks A untuk A yang 2 kali 2. Determinan kita sudah mencari tadi, sama dengan A kali D dikurangi B kali C, sehingga secara utuh inverse matriks A 2 kali 2 bisa kita tuliskan seperti ini. Langsung ke contoh soal. Misal matriks A-nya memiliki elemen 1, 2, 3, 4. Maka inverse matriks A sama dengan 1 per determinan matriks A dikali adjoinnya. Adjoinnya 1 dan 4 kita tukar posisinya. Jadi 4 di sini 1. 2 dan 3 di tempatnya masing-masing kita beri tanda negatif. Determinan matriks A ini tadi kita sudah cari sama dengan negatif 2. Di sini 4 min 2 min 3 1. Negatif 1/2 kita kalikan dengan matriks di sebelah kanannya.
kalian cek lagi kalau sudah lupa, perkalian matriks dengan skalar. Yang kita lakukan, kita kalikan min 1/2 ini dengan masing-masing elemen matriks ini. Berarti min 1/2 dikali 4, kemudian min 1/2 dikali negatif 2, negatif 1/2 dikali negatif 3, negatif 1/2 dikali 1, dan menghasilkan negatif 2, yang sini sama dengan 1, ini sama dengan 3/2, dan ini sama dengan negatif 1/2. Ini adalah inverse dari matriks A. Bisa dipahami ya? Inverse matriks 3x3 seperti apa? Silakan kalian coba pelajari secara mandiri. Sifat-sifat inverse matriks. Misal saya punya dua buah matriks A dan B yang merupakan matriks persegi, ordonya sama dan mempunyai inverse, maka berlaku sifat-sifat di bawah ini. Yang pertama, kalau matriks A kita kalikan dengan inverse-nya, atau inverse-nya kita kalikan dengan A, maka akan menghasilkan matriks I. Apa itu matriks I? Matriks identitas. Kalian cek lagi materi sebelumnya kalau sudah lupa. Sifat yang kedua, kalau ada matriks A dan B kita kalikan, kemudian kita cari inverse-nya, hasilnya akan sama saja kalau masing-masing kita cari inverse-nya dulu baru dikalikan, tapi di balik posisinya. Inverse B dikali inverse matriks A. Sifat yang ketiga, kalau ada sebuah matriks kalian inversekan, kemudian kalian inversekan lagi, inverse-nya 2 kali, maka matriks itu akan kembali ke bentuk semula, ke bentuk awalnya. Sifat yang keempat, kalau ada matriks A kita pangkatkan dengan n adalah 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, kemudian kita inverse, hasilnya akan sama saja dengan kalau kita balik, kita inverse dulu baru kita pangkatkan n. Sifat yang kelima, kalau ada matriks K kita kalikan dengan skalar bilangan K bisa berapa saja, kemudian kita inverse, hasilnya akan sama saja kalau K-nya kita keluarkan tapi menjadi pecahan 1/K dikali dengan inverse matriks A-nya. Sifat yang keenam, kalau ada sebuah matriks kita transpose kemudian kita inverse, hasilnya sama saja kalau kita balik prosesnya. Kita inverse dulu baru kita transpose. Dan yang terakhir, kalau ada inverse matriks A kita kalikan dengan K, kemudian kita pangkatkan dengan N, maka hasilnya akan sama saja kalau K-nya kita pangkatkan sendiri dan inverse matriksnya kita pangkatkan sendiri, baru dikalikan. Bisa dipahami? Oke, pembahasan kita tentang determinan dan inverse matriks sudah selesai. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian coba sampaikan lewat wali kelas kalian, atau bisa komen di bawah, atau bisa kalian simpan untuk ditanyakan kepada saya nanti ketika kembali ke sekolah. Latihan soalnya, silakan kalian coba selesaikan 5 soal yang ada di layar. Pada kesempatan selanjutnya kita masih akan melanjutkan pembahasan kita tentang matriks, menggunakan determinan dan inverse matriks untuk menyelesaikan model soal persamaan linier. Untuk hari ini saya akhiri sampai di sini, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.